Selamat malam. Selamat malam, saudara ketua tim pemekaran Kokas. Ada beberapa hal yang kami ingin mau cerita-cerita dan mau tanya sedikit terkait dengan pemekaran Kokas dengan pemekaran Papua Barat Tengah, yaitu Bomberai Raya. Bagaimana pendapat saudara selaku ketua tim pemekaran Kabupaten Kokas terkait dengan pemekaran Bomberai Raya? Bagaimana tanggapan saudara ketua tim pemekaran Kabupaten Kokas, saudara Samuel Hindon? Ya, terima kasih. Untuk saya sebagai ketua tim pemekaran Kokas, kami anak negeri maupun kaum intelek fak-fak yang hari ini yang berdomisili di 17 distrik atau 17 kecamatan yang ada di wilayah fak-fak. Kami pada prinsipnya mendukung. Kami senang juga untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya. Itu kami prinsipnya oke. Karena itu untuk menjawab rentang kendali pemerintahan, rentang kendali pembangunan, supaya untuk menyentuh dari satu kecamatan ke kecamatan, bahkan dari wilayah Bomberai atau Kabupaten Fak-Fak kita bisa jangkau sampai dengan Bintuni, Kaimana dan Teluk Ondama. Untuk kami senang. Tetapi untuk saat ini, pada awalnya masyarakat Fak-Fak di wilayah Kokas menginginkan untuk pemekaran kabupaten dulu. Nah, pemekaran kabupaten Kokas ini sudah dari sejak Irian Jaya. Dari tahun 1989 sudah bicara calon pemekaran kabupaten Kokas. Namun tim diganti oleh tim sampai di saat ini saya ketua tim yang ke-7, baru Kokas itu terdaftar di pusat, terutama di DPR RI Komisi 2, bahkan di pemerintahan di Dirjen Otonomi Daerah. Maka sampai kami sudah di masanya SBY, pemekaran Kokas itu sudah lengkap. Ini dokumen. Ini yang dokumen yang satu ini administrasi yang dijawab oleh mulai dari DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Menteri Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Di sini kami punya dokumen-dokumen utama. Dokumen ini kami sudah serahkan ke pemerintah Kabupaten Fak-Fak sebagai kabupaten induk, dan juga kami sudah serahkan ke Provinsi Papua Barat. Pernah kami sudah serahkan ke Gubernur Papua Barat, yaitu Bapak almarhum Ataruri. Dan baru saja kami serahkan juga kepada Bapak Gubernur Domingus Mandacan. Kami sudah serahkan dokumen. Yang saat ini saya sebagai ketua tim menginginkan saudara-saudara yang mengurus provinsi di Bomberai Raya ini benar, sesuai dengan Otsus Jilid 2 pada pasal 76. Tetapi yang di sana itu termuat tidak menetapkan persyaratan bahwa Anda sendiri mau membuat persyaratan, itu tidak. Tetapi Otsus ini pada pasal 76 dia menerangkan kita untuk persyaratan untuk bentuknya sebuah DOB provinsi harus sesuai dengan undang-undang pemerintahan yang berlaku, seperti kami perjuangkan Kokas. Ini sesuai dengan Undang-Undang 32 dan PP 78. Ini sesuai. Dan kami ini di dalam dokumen ini sudah ampres, sudah hanya pemberian nomor. Hanya saat ini kita dikenal dengan moratorium. Sesungguhnya moratorium itu tidak mengenal Papua dan Papua Barat. Hanya koordinasi kita ke pusat itu yang pada pemerintah di daerah maupun di provinsi ini menganggapnya bahwa ini moratorium. Tetapi saat ini setelah Bapak
pejabat gubernur sementara Paulus Waterpauw ada, dan itu agenda utama bahwa pemekaran. Maka saat ini membawa kita baru saja terjadi provinsi Papua Barat Daya yang di Sorong, itu sudah. Maka kami Kokas juga, ini semua lengkap. Mari kita harus sukseskan ini dulu, terutama pemerintah daerah dan kaum intelek yang ada di Fak-Fak. Mari kita sama-sama mensukseskan, karena Kokas ini sudah lama. Kokas kabupaten itu salah satu persyaratan. Kalau kita berbicara masalah aturan, Bombaraya hari ini mau berbicara, ini kan kita hitung berapa kabupaten, 4 kabupaten. Tapi kabupaten Teluk Bento ini baru saja all out. Dia tidak mau bergabung. Sementara provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat sebagai provinsi induk, masa kita tinggalkan hanya 3 kabupaten dalam aturan? Maaf, tidak bisa. Maka mari kita sukseskan Kokas dulu. Kokas selesai di tahun 2025 menuju ke depan, tetap anak negeri, persiapan kita tetap kita harus Bombaraya Raya itu tetap harus provinsi demi menjawab rentang kendali pembangunan, rentang kendali pemerintahan. Itu tujuan. Jadi mari kita sama-sama satu dulu, supaya ini persyaratan. Itu baru kita sampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Dan saat ini Bapak Gubernur pejabat ini sampaikan bahwa didorong Kokas ini yang harus percepat. Jadi mari dalam waktu yang cepatnya ini, mulai bulan Maret tahun 2003 ini, kita ketemu dengan pejabat Gubernur Papua Barat dan meminta untuk kita harus masuk ke Komisi 2 DPR RI dan Depdagri, dan kita harus menuju ke Wapres. Ini sudah ada di sana, di tangan Wapres saat ini. Ini dokumen kita sudah selesai. Apalagi yang kita mau tunggu. Jadi mari, satu yang saya mau kasih catatan bahwa kita berjuang provinsi saat ini yang sudah ada. Di Papua sana itu provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Nabire. Kita berbicara masalah provinsi Papua Pegunungan yang beribu kota di Jayawijaya. Dan provinsi Papua Selatan, baru saja provinsi Papua Barat Daya. Provinsi-provinsi yang baru mekar dan pemerintahan tadi jalan, jujur, provinsi Papua Barat Daya ini diminta untuk peralihan ASN dari provinsi induk mau ke provinsi baru. Yang disampaikan itu 150 orang, baru saja 97 pegawai tidak mau ke provinsi itu. Dan juga di Papua Tengah juga sama. Jadi kita berpikir SDM kita, ASN kita. Jadi mari kita sama-sama satu dulu. Kokas kita berjuang. Jadi itu saja yang saya mau ingin sampaikan kepada kita semua. Kokas harus dalam waktu yang dekat kita harus perjuangkan. Ini dokumen kami sudah lengkap, dokumen kita. Apalagi di dalam dokumen ini bukan hanya asal dokumen, tetapi semua surat keputusan sampai di dalam ini ada SK-nya, SK pembentukan yang disebut dengan SK pembentukan Kabupaten Kokas. Itu sudah ada dalam, hanya nomor yang belum. Nah, nomor yang belum itu karena di tahun 2014 itu satu dan lain hal ditunda. Maka saat ini sudah diberi ruang, mari kita sama-sama menyelesaikan dan membawa pembentukan Kabupaten Kokas dulu. Nah, baru provinsi yang jelas ke depannya kita sama-sama menginginkan harus provinsi.
Karena tadi saya sudah sampaikan, tetap pembentukan kabupaten, pembentukan kota maupun provinsi itu hanya untuk menjawab perintah kendali pembangunan, menjawab perintah kendali pemerintahan, supaya duduk sama-sama, berdiri sama-sama, dan kita akan membangun satu daerah. Saya pikir itu, jadi mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita sukseskan Kokas dulu. Kokas adalah tempat, bukan hanya Kokas itu bukan sejarah, tapi bicara bahwa mulai dari era penjajahan, Kokas itu tempat ibu kota kabupaten Kokas. Kokas itu sudah pemerintahannya itu mulai dari residen pertama sampai dengan residen ke-8. Sampai dengan semuanya 9 residen. Residen itu bupati. Kalau di tingkat distrik itu bistir. Nah, residen pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke-8 itu 55 tahun. Baru hadirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1962 untuk pembentukan daerah otonomi baru di Irian Barat. Maka berdirilah Kabupaten Fakfak, berdirilah Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya. 5 kabupaten. Fakfak ini berarti kabupaten tua. Maka saat itulah pemerintahan dari Kokas diturunkan ke Fakfak sekarang. Itu pun ada perselisihan. Jadi kalau kita mau berpikir bahwa nanti Kokas itu nanti mau kembalikan Kabupaten Fakfak atau bagaimana, itu sabar. Kita harus duduk sama-sama bicara dulu yang itu. Tapi mari, Fakfak tetap Fakfak, Kokas tetap Kokas. Utama adalah Kokas memekarkan Kabupaten Fakfak pada tahun 1962 berdasarkan undang-undang tadi. Kokas memekarkan Kabupaten Mimika. Kokas memekarkan Kabupaten Kalimantan. Hari ini Kokas bicara dirinya untuk Kabupaten Kokas. Itu sejarah. Maka inilah dokumen Kokas. Sudah lengkap. Bagaimana kita harus di tahun 2023 ini, mari kita sama-sama sukseskan Kokas dulu. Karena ini pejabat gubernur, pemerintah, provinsi juga sudah bicara, di Depdagri juga sudah seperti itu. Mari kita lihat ini dulu. Kokas kabupaten, maka provinsi pun akan jadi provinsi berdiri. Persiapan pegawai kita yang mungkin saat ini jadi honorer atau apa, dia akan buka ruang di sana untuk mau jabatan politik, mau jabatan untuk ASN, ada di sana. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama untuk Kokas yang kita berjuangkan dulu. Saya pikir itu. Selamat malam untuk kita semua.